Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip belajar konsep. Nah, konsep sendiri merupakan suatu istilah pertama yang perlu dipahami sebelum mengarah ke pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Egan dan Kouchak mengatakan, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Di dalam prinsip belajar konsep, kita akan mempelajari yang pertama yaitu jenis-jenis konsep, yang kedua pemilihan contoh dan non-contoh, yang ketiga prasyarat belajar konsep. Fleming dan Levy membedakan jenis konsep ke dalam 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, konsep konjungsi merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Misalnya, Budi dan Ani pergi ke sekolah. Konjungsi dari kalimat tersebut adalah kata dan kata ke. Yang kedua, konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Yang ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Konsep-konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah memahaminya adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi, maupun dengan penggunaan sinonim. Dan yang terakhir, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Analisis ini akan menghasilkan mana contoh dari konsep dan bukan contoh dari konsep. Pemilihan contoh dan non-contoh. Pertama yaitu gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-konsep menunjukkan yang bukan konsep. Dua hal tersebut menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Misalnya mengajarkan konsep paus. Dengan demikian, perlu disajikan contoh ikan paus yang hidup di laut. Yang kedua, gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya, konsep mamalia diperluas dengan menambahkan anjing, gajah, kanguru, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam, dan sedikit atribut dari non-contoh. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Adapun prasyarat belajar konsep. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, suruh pembelajar membedakan antara atribut-atribut. Misalnya, perbedaan besar dan kecil, perbedaan warna merah dan hijau, beserta contoh-contohnya. Yang kedua, fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Dalam pembelajaran, sajikan contoh-contoh familiar atau tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Bimbing pembelajar secara perlahan-lahan memahami konsep tersebut dengan cara mengenali karakteristik atau atribut-atribut contoh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.